Karena jam 10 pagi ini mestinya ada rapat dengan Komisi 1 di DPR, tapi alhamdulillah rapatnya ditunda ke jam 1. Alhamdulillah. Jadi saya bisa hadir bersama saudara-saudara semuanya. Saya ingin mengucapkan selamat pertama kali kepada para wisudawan, baik yang kelihatan masih muda memang umur mahasiswa pada umumnya, maupun yang sudah tidak tampak seperti umur mahasiswa. Dan ini kelebihan dari Istis Almanar ini karena dia tidak menjadikan umur sebagai halangan untuk tetap belajar. Karena memang perintah menuntut ilmu itu ya sampai kita mati. Dan hanya setelah era industri lah sistem sekolah ini kemudian dibatasi dengan umur. Tapi pada dasarnya proses pembelajaran manusia itu harus terus berlangsung selama hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena ilmu kita sedikit, maka kita perlu terus-menerus untuk belajar. Dan cara Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia itu ada dua. Ada pengajaran yang bersifat langsung, dan yang kedua pengajaran yang bersifat tidak langsung. Pengajaran Allah yang bersifat langsung itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah pengajaran yang diberikan Allah khusus kepada orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Pengajaran ini yang kita sebut dengan wahyu, langsung dari Allah kepada nabi-nabi dan rasul yang bersangkutan. Pengajaran langsung yang kedua adalah pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya selain yang berstatus sebagai nabi dan rasul. Ini yang disebut dengan ilham. Dan di antara orang yang kita kenal mendapatkan ilham ini adalah Umar bin Khattab. Dan karena itu biasanya proses pengajaran melalui ilham ini adalah sumber pengetahuan yang paling terbuka dan tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolahnya. Itu satu proses interaksi seseorang di dalam dirinya, dalam cara dia memikirkan teks dalam bentuk wahyu, dan cara dia memahami realita dalam kehidupannya, di mana dia ada, di mana dia hidup, dan didorong oleh keinginannya yang kuat untuk melakukan sesuatu yang baik. Di tengah situasi itu, dan dalam situasi itulah biasanya Allah menurunkan kepadanya pemahaman-pemahaman baru yang kita sebut dengan ilham. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, karena pengajaran ini tidak ada sekolahnya dan karena bersifat langsung, tapi karena kita bukan nabi, kita punya hak untuk mendapatkan pengajaran langsung ini dalam bentuk ilham. Maka saya ingin menyarankan kepada kita semuanya yang hadir di sini untuk membiasakan mengucapkan doa Allahumma alhimni, Allahumma alhimni, Allahumma ja'alni minal mulhamin, atau Allahumma ftah alayya
Allah maftah alayya futuhal arifin. Terutama kalau kita sedang menghadapi masalah, banyak hal yang pelik yang sedang kita pikirkan, biasanya ilham turun dalam situasi-situasi seperti ini. Tapi ada model pengajaran yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam bentuk pengajaran yang langsung, tapi tidak langsung. Dua yang tidak langsung ini, satu melalui akal, dan yang kedua melalui panca indera. Umumnya ilmu humaniora yang kita pelajari adalah ilmu yang secara umum itu adalah ulumul aqliyah. Walaupun sekarang juga menggunakan banyak sudah dimix dengan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui panca indera yang kita sebut nanti dengan sains.